Selamat pagi peserta didik kelas 12 OTKP. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran OTK Sarpras. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Apa kabar anak-anak sekalian? Nah, Ibu berharap bahwa kalian semua tetap dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Pertama-tama, Ibu akan menyampaikan bahwa materi yang akan kita pelajari pada hari ini berjudul pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, kalian bisa lihat pada buku kalian, judul ini terdapat pada modul 4, halaman 59. Baik, semuanya harus siap dengan bukunya ya, masing-masing. Nah, ketika Ibu menyampaikan materinya mungkin terlalu cepat atau kurang jelas, maka kalian bisa membuka buku kalian yang ada. Ya. Nah, pertama, Ibu akan menyampaikan definisi pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, pengamanan dan pemeliharaan ini tentu kita ketahui bahwa terdiri dari dua kata yang berbeda, ya, yaitu pengamanan dan pemeliharaan. Nah, apa yang dimaksud dengan pengamanan? Pengamanan adalah segala urusan pekerjaan dan kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data. Ya, penafsiran ini bisa sama dengan perkiraan, ya, data, untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan suatu tindakan guna menyelenggarakan atau guna penyelenggaraan pengembangan terhadap personal, material, bahan, keterangan, dan kegiatan atau operasi. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pengamanan. Kemudian, pemeliharaan. Nah, pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan dan pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Berikutnya, menurut Sunarto, pemeliharaan itu merupakan upaya untuk membuat kondisi, ya, upaya untuk membuat kondisi sarana dan prasarana tetap terjaga dengan baik dan menghindari kerusakan yang terlalu dini. Terlalu dini itu artinya terlalu cepat, seperti itu ya. Nah, kemudian menurut Sarjiman, pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan atau mengembalikan peralatan pada kondisi yang dapat diterima. Nah, kondisi peralatan yang selalu dapat diterima tersebut dimaksudkan agar sarana atau fasilitas sekolah dalam keadaan siap pakai. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk pada poin yang berikutnya. Ini mengenai perencanaan pengamanan dan pemeliharaan. Ya. Nah, ada beberapa pendapat ya tentang perencanaan pengamanan dan pemeliharaan. Di antaranya di sini Ibu mengambil ada 4 ya. Sesuai dengan buku yang ada itu, Ibu mengambilnya keempat-empatnya. Anak-anak bisa sambil belajar ya. Nah, masing-masing pendapat yang dikemukakan ini memiliki pemikiran yang berbeda.
tapi punya satu tujuan yang sama, ya. Nah, yang pertama, menurut Georgi R. Terry, perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa yang akan datang, dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperlukan untuk mencapai suatu hasil. Kemudian, yang kedua, menurut Sondang P. Siagian, perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang, ya, dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, tadi menurut Georgi R. Terry juga tujuannya adalah untuk mencapai suatu hasil, ya. Nah, kemudian yang ketiga, Abdul Rahman berpendapat bahwa perencanaan adalah pemikiran rasional, ya, artinya pemikiran yang masuk akal berdasarkan fakta dan atau perkiraan yang mendekat, ya, yang mendekat atau dengan estimasi sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian, ya. Kemudian menurut Duyantara dan Sumarto, perencanaan adalah kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan, ya, tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana. Nah, berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan, apa sih sebenarnya perencanaan sarana dan prasarana itu? Nah, ini adalah kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli yang sudah dikemukakan tentang perencanaan sarana dan prasarana. Bahwa perencanaan sarana dan prasarana itu adalah keseluruhan proses. Ya, ingat bahwa perencanaan sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses yang sistematis dalam suatu pengambilan keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang, baik berkaitan dengan rancangan, pembelian, pengadaan, pengelolaan, penggunaan, ya, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana. Nah, itu adalah kesimpulan dari beberapa pendapat mengenai perencanaan, pengamanan, dan pemeliharaan. Ya. Kemudian, dalam rangka kegiatan perencanaan, perawatan, dan pemeliharaan, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Apa saja hal-hal tersebut? Nah, yang pertama adalah informasi atau data aset sarana dan prasarana yang akan dilakukan tindakan perawatan dan pemeliharaan. Ya, Ibu ulangi bahwa informasi data apa saja mengenai sarana dan prasarana yang akan dilakukan tindakan perawatan dan pemeliharaan. Kemudian kita harus punya buku manual dari peralatan tersebut, ya, artinya bahwa sebuah instansi, katakanlah sekarang kita di sekolah, maka sekolah memiliki buku, ya, catatan tentang peralatan, tentang aset yang ada, sehingga kita mudah untuk melakukan kegiatan perencanaan perawatan dan pemeliharaan. Kemudian
hasil inspeksi dan saran yang ada. Hasil inspeksi ini lebih kepada tadi kan kita punya buku manual. Nah, tentang alat-alat yang ada di sekolah. Nah, dari buku tersebut kita bisa melihat atau memeriksa, ya, memeriksa apakah peralatan ini perlu diperbaiki, perlu dipelihara, atau berdasarkan saran jika kita belum mengetahui informasi tentang apa saja yang mau kita rawat atau mau kita pelihara, biasanya kan kita mendapat saran, ya. Nah, dapat saran dari teman karena memang teman atau rekan guru sudah menggunakan alat tersebut tetapi ada sedikit masalah, maka itu yang akan kita lakukan tindakan. Kemudian, kondisi peralatan terkini. Nah, itu harus disesuaikan. Jika kita punya peralatan yang misalkan itu sudah dalam kondisi yang sangat lama, kemudian ada produk baru yang bisa kita gunakan begitu, sementara kita belum memiliki, maka itu bisa untuk kita lakukan, ya, bisa saja untuk melakukan pengadaan yang baru seperti itu. Kondisi disesuaikan dengan kondisi peralatan yang kita butuhkan dan itu adalah peralatan yang terkini. Kemudian catatan kinerja sarana dan prasarana. Dan yang keenam adalah jumlah dan kesiapan personil yang kompeten untuk setiap jenis pekerjaan pemeliharaan. Nah, jumlah orangnya juga mesti harus diperhatikan serta kesiapan personilnya. Seperti itu ya, personil itu, jumlah dan kesiapan personil itu berarti kita juga harus melihat berapa banyak atau ada berapa orang personil yang kompeten untuk setiap jenis pekerjaan pemeliharaan yang akan kita lakukan, ya, terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, inspeksi merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara survei, ya, atau peninjauan terhadap kondisi sarana dan prasarana guna mengetahui kondisi atau jenis pekerjaan atau jenis jumlah material, ya, pemeliharaan yang dibutuhkan. Nah, dengan volume pekerjaan pemeliharaan tentunya, ya. Nah, kemudian hasil pemeriksaan atau inspeksi terhadap sarana dan prasarana ini diisi dalam sebuah formulir. Kalau checklist itu artinya kita punya dokumennya. Dokumennya adalah checklist kalau kita melakukan survei, ya, dan diisi dengan saran-saran pekerjaan yang harus dilakukan sebelum pemeriksaan berikutnya. Nah, karena sarana dan prasarana kantor banyak macamnya, maka perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan jenis dan spesifikasinya. Ya. Nah, apa sajakah jenis perencanaan dan spesifikasi apa saja yang bisa kita lakukan? Ya. Nah, yang pertama ada barang habis pakai. Ya, spesifikasinya seperti apa? Nah, spesifikasinya kita dapat yang pertama menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan. Yang kedua, menyusun perkiraan biaya, ya, yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Nah, yang ketiga, menyusun rencana pengadaan barang menjadi rencana triwulan dan menjadi rencana tahunan. Ya. Nah, barang habis pakai ini bisa kita rencanakan atau pengadaan barangnya bisa direncanakan dalam kurun waktu triwulan. Ya. Nah, kemudian sehingga menjadi sebuah rencana tahunan seperti itu. Kemudian
barang tidak habis pakai. Nah, spesifikasi dari bahan tidak habis pakai ini kita dapat menyusun dan menganalisis keperluan, perlengkapan sesuai dengan rencana kegiatan, serta memperhatikan perlengkapan yang masih ada dan masih bisa dipakai. Ya, nah tidak semua barang tidak habis pakai ini harus kita buang atau kita ganti, tetapi yang masih bisa kita pakai maka itu tidak menjadi sebuah spesifikasi yang harus dilakukan ya. Nah, kemudian kedua ya, memperkirakan biaya perlengkapan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. Nah, dalam kegiatan pengadaan pemeliharaan atau pengamanan ini juga kita mesti harus memperhatikan atau memperkirakan biaya-biaya ya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Jadi tidak sembarangan, ada standarnya ya. Kemudian menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia dan urgensi kebutuhan. Nah, menetapkan skala prioritas ini berarti kita harus menentukan mana sih barang yang benar-benar harus kita pelihara, harus kita ganti seperti itu, dan itu menurut dana yang tersedia. Tidak semua barang harus kita ganti. Nah, kemudian tidak semua barang harus kita buang seperti itu ya. Jika itu masih bisa dipakai dan masih layak, tidak ada kendala apa-apa, berarti itu tetap masih digunakan dengan catatan bahwa kondisi barang tersebut dalam keadaan aman. Kemudian bagian yang C menetapkan sekarang bagian yang D adalah menyusun rencana pengadaan tahunan. Nah, itu mengenai jenis dan spesifikasi barang tidak habis pakai. Kemudian yang ketiga ini adalah barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak ini terdiri dari tanah dan bangunan. Nah, spesifikasinya tentu berbeda ya, meskipun keduanya adalah barang tidak bergerak. Nah, yang pertama untuk tanah, kita bisa menyusun rencana pengadaan tanah yang lokasi dan luasnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian pengadaan survei, ya, tetap tadi mengadakan survei untuk menentukan lokasi tanah yang baik serta sesuai dengan maksud dan perencanaan. Dan memperhatikan rencana tata kelola. Tata kelola juga mesti harus menjadi fokus ya, menjadi fokus utama pada saat kita melakukan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, mengadakan survei terhadap adanya sarana jalan, listrik, telepon, air, dan alat angkut. Nah, yang keempat, mengadakan survei tentang harga tanah di lokasi yang telah ditentukan untuk bahan pengajuan rencana anggaran. Nah, setiap anggaran yang akan diajukan, nah itu kita mesti sudah harus ada dulu survei tentang harga ya, sehingga pada saat kita membeli itu sesuai dengan rencana anggaran yang kita ajukan. Kemudian mengadakan rencana anggaran kepada satuan organisasi yang ditetapkan, baik di daerah maupun di pusat, dengan melampirkan data yang disusun dari hasil survei. Nah, maka ketika seseorang atau lembaga mengajukan anggaran yang berkaitan dengan biaya, sebelumnya itu sudah dilakukan survei.
Ya, sehingga apa yang dilaporkan atau apa yang direncanakan atau diajukan itu sesuai dengan survei yang dilakukan. Nah, survei itu sebagai pembuktian benar tidak kita ini sudah melakukan survei gitu. Ya. Nah, kemudian bangunan. Spesifikasi untuk bangunan ini yang pertama mengadakan survei tentang keperluan bangunan untuk memperoleh data mengenai fungsi bangunan, ya, struktur organisasi yang akan digunakan, kemudian jumlah pemakai, jenis dan jumlah perabot yang akan ditempatkan di suatu bangunan. Nah, pada saat ini juga kita melakukan survei. Kemudian yang kedua, mengadakan perhitungan luas bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun atas dasar data survei, masih ya, atas dasar survei tadi. Makanya kita bisa menghitung berapa luas bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan harga standar yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kalau kurang siapa yang menutupi? Ya, kemudian kalau lebih nanti akan menjadi temuan dan itu akan menjadi suatu ancaman atau bahaya. Ya, kemudian yang keempat, menyusun tahapan rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan rencana tahapan pelaksanaan secara teknis serta memperkirakan anggaran yang disediakan tiap tahun dengan memperhatikan skala prioritas yang sudah ditetapkan. Nah, baik anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik. Ya. Nah, kita semua anak-anak harus selalu ingat bahwa anak-anak harus banyak belajar sendiri di rumah ya, melalui buku yang ada pada kalian masing-masing. Jangan sampai bukunya hanya menjadi penghuni di dalam tas yang tidak pernah dibuka, dipelajari. Ya, nanti kalian tidak dapat ilmunya kalau kalian menjadikan itu sebagai penghuni saja pada tas. Ya. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Dan jika terpaksa harus keluar rumah, maka harus mematuhi protokol kesehatan, seperti selalu gunakan masker dan tetap menjaga jarak dengan orang lain. Selamat belajar, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.